Tapi Oke. selain naskah soft news ini ada juga kan yang dibilang siapin 2 pointers untuk live report. Iya, yang di bawahnya itu sih. Oh, Sebenarnya oke. saya salah, saya mikir soft newsnya dua, live reportnya satu. Ternyata kebalik. Oh ya udah, nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. oke, siap. Em, Siap, yuk. Ya, oke. Yang soft news dulu ya, Mas. Iya betul, dari opening ya. Opening, oke, baik. Coba postur badannya, ceritanya kita program news anchor yang cropping badannya segini. Jadi udah ceritanya berarti news anchornya pakai meja berarti kan ya? Oh ya, pakai meja ya berarti. Ceritanya. Coba. Segini ya. Mm-mm. Segini, oke, oke. Oke, langsung ya. Siap. Oke, siap. Selamat malam pemirsa di rumah, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Muslimin Iqbal. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, Youth Desert Show, yang pasti akan menyampaikan informasi terbaru dan terhangat kepada Anda semua. Informasi pertama dari dunia perfilman internasional. Serial 1899 karya kreator Dark bikin heboh seluruh penonton dunia. Pemirsa masih ingat dengan serial Dark yang tayang di Netflix? Serial yang tayang selama 3 season tersebut masih membuat pusing dunia dengan jalan ceritanya yang menarik namun berbelit-belit. Baru-baru ini kreator serial tersebut merilis serial 1899 yang tidak kalah membingungkan dari serial pendahulunya. Serial 1899 yang rilis 17 November lalu menyajikan bagian-bagian puzzle dengan kemasan misterius pada setiap episodenya. Baran Booder mengungkapkan bahwa serial ini akan menarik untuk ditonton jika kalian suka dengan Dark karena serial ini merupakan bentuk puzzle baru dan tentu para penonton akan ditantang apakah bisa mengungkap setiap detailnya. Serial yang bergenre misteri dan horor ini menghadirkan ketakutan dengan sensasi menegangkan di atas laut. Bahkan 6 jam sebelum rilis, 1899 telah menjadi trending global di Twitter dengan tagar 1899 Netflix. 1899 mengisahkan sebuah peristiwa misterius terjadi pada sebuah kapal emigran yang berlayar dari London menuju New York, Amerika Serikat. Para penumpang kapal tersebut berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Namun mereka disatukan oleh harapan dan impian untuk masa depan baru yang menunggu mereka di New York. Tetapi dalam perjalanan mereka melihat sebuah kapal Prometheus yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Sesuatu yang mereka temukan dalam kapal tersebut mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan seberapa misterius dan menegangkan film tersebut, silakan untuk segera menonton melalui layanan streaming Netflix dan bersiap menghadapi keseruan dan ketegangan di dalamnya. Tidak terasa sudah 30 menit Yodozer Show menemani Anda semua. Udah kita update mengenai film terbaru, comeback ke band, dan masih banyak lagi. Oke, saya masih kasih tahu kepada Anda semua, jangan pernah lupa untuk nonton Yodozer Show setiap minggu dari jam 7 sampai 7.30 malam. Ataupun jika Anda terlambat bergabung, tenang, semua informasi tadi dapat disaksikan kembali pada YouTube official Yodozer. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lagi. Saya Muhammad Muslimin Iqbal, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, Mas. Baik, Mas Muslim, itu tuh keunggulannya adalah artikulasi itu nggak pernah bermasalah sebenarnya ya. Ya, mungkin udah diperbaiki juga dari yang terakhir yang PR-nya kemarin kan sempat ada Mas. beberapa yang kayak Rere yang mulutnya nggak kebuka, yang kayak penjara. Mostly Bicara. Rere lebih parah kalau Rere. Tapi gini, ini kan news. Jadi walaupun soft news, ini bukan kayak program reality. Jadi tetap openingnya yang formal, bukan yang kayak halo selamat malam pemirsa di rumah, berjumpa lagi dengan Oh, saya. Jadi tetap formal, jadi kayak halo selamat sore pemirsa, kamu bersama kami di Lensa Indonesia Malam bersama saya Rian Antono. Kami telah merangkum informasi selama 30 menit ke depan dan langsung saja inilah Lensa Indonesia Malam selengkapnya. Kayak gitu. Dan yang kedua, belajar theater of mind. Maksudnya gini, smiling voice-nya nggak ada. Pernah nggak nonton di TikTok atau YouTube reviewan film yang intonasinya kayak gunung, yang biasanya dia pakai suara Google. oh, Ini no hard feeling ya. Eh, Mas Muslim tuh kayak gitu kayak.
kebacanya pas di akhir biasanya. Contohnya kayak tidak kalah membingungkan dari serial pendahulunya. Nah, setiap episodenya. Paham nggak? Oh, oke oke. Ya. Tapi ketika kita baca soft news, kayak bercerita, intonasinya ditarik-tarik aja. Kayak contohnya tadi pas ngomong heboh pun heboh biasa aja. Nih, aku kasih contoh ya. Kalau kamu kan tadi bacanya seperti serial 1899 karya kreator Dark bikin heboh seluruh penonton dunia. Pemirsa masih ingat dengan serial Dark yang tayang di Netflix? Biasa aja kan? Tapi kalau aku, serial 1899 karya kreator Dark bikin heboh seluruh penonton dunia. Pemirsa masih ingat dengan serial Dark yang tayang di Netflix? Serial yang tayang selama 3 season tersebut masih membuat pusing dunia dengan jalan ceritanya yang menarik namun berbelit-belit. Baru-baru ini, kreator serial tersebut merilis serial 1899 yang tidak kalah membingungkan dari serial pendahulunya. Kebaca gak? Pace-nya ditarik-tarik. Ada satu momen di mana pace-nya cepat, ada satu momen pace-nya lambat. Jadi kayak biar dinamika, ada dinamika. Ini beda lebih hard dari hard news. Kalau hard news atau straight news tuh intonasi pace-nya cenderung sama gitu loh. Tapi kalau soft news itu cara ngakalin untuk smiling voice adalah dikasih dinamika tarik-tarik aja intonasi ya. Dan yang kedua, belajar smiling voice dengan coba paksa mukanya sambil senyum. Pernah gak kalau ngelihat video-video TikTok yang kayak voice over iklan? Pernah gak? Misalnya contohnya kayak, ayo minum coffee mix. Mukanya pasti dia ketawa maksimal kan. Kebayang gak? Ayo minum coffee mix sama, ayo minum coffee mix. Kalau merem kedengeran gak suaranya kayak lagi ketawa? Iya, iya benar. Halo selamat siang pemirsa. Halo selamat siang pemirsa. Saya Rian Antono kembali menjumpai kamu. Kebayang? Jadi coba pelajari, pelajaran pertama adalah dengerin contoh-contoh video-video YouTube karena memorizing, dengerin, remodeling itu salah satu tips utama. Sama kalau emang bisa belajar untuk paksa mukanya senyum. Ketika muka senyum suara akan ketawa juga. Oke? Sama perketat lagi, tekanin lagi kata-kata yang ingin dihebohin kayak tadi kan. Ya pemirsa, serial 1899 karya kreator Dark bikin heboh seluruh penonton dunia. Pemirsa masih ingat dengan serial Dark yang tayang di Netflix? Serial yang tayang selama 3 season tersebut masih membuat pusing dunia dengan jalan ceritanya yang menarik namun berbelit-belit. Baru-baru ini kreator serial tersebut merilis serial 1899 yang tidak kalah membingungkan nih dari serial pendahulunya. Kayak gitu. Oke. Ditarik. Coba baca yang SNSD. Girls' Generation. Oke. Ya. Tetap coba kalau misalnya masih terpaku sama opening ini yang seperti realitian, bikin bacanya opening yang hafalan yang kemarin aja. Oke, Opening kebaik. yang cenderung formal, bener-bener masih news, baru kita silang informasi pertama pemirsa dari informasi showbiz. Ini kan showbiz kan. Ingat, mukanya disenyumin aja karena biasanya kalau muka senyum, suara jadi ikutan senyum. Terus sama coba mainin intonasinya, tarik-tarikin mana yang pace-nya dicepetin, mana yang enggak, penekanannya. Yuk. Oke, siap. Siap. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Muslimin Iqbal dalam program kesayangan kita Youth Desire Show yang pasti akan menyampaikan informasi terbaru dan terhangat kepada Anda semua. Informasi selanjutnya datang dari salah satu girl band asal Korea Selatan, Girl Generation akhirnya comeback. Girl Generation comeback dengan merilis full album ke-7 mereka bertajuk Forever One pada 5 Agustus 2022 lalu. Sebagai informasi, sebelumnya Girls' Generation comeback terakhir dengan album Holiday Night pada tahun 2017 lalu dan terhitung sempat hiatus 5 tahun belakangan ini. Peluncuran album ini juga sekaligus merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-15 tahun sejak tahun 2007. Leaders Girls
Girls' Generation, Taeyeon mengatakan hanya sedikit waktu untuk mempertimbangkan masa lalu atau masa depan. Yang hanya mereka pikirkan saat ini, masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dari comeback Girls' Generation. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Yuna bahwa lagu Lucky Like That mengingatkan momen pertama kali Girls' Generation dibentuk. Yuna merasa pertama kali mendengarkan semua orang dalam beberapa saat, dan para personil mengharapkan peluncuran album tersebut dapat lebih cepat. Dalam peluncuran tersebut, seluruh Girls' Generation pun hadir secara lengkap, sehingga comeback ini dapat mengobati kerinduan para Sone, sebutan penggemar Girls' Generation. Comeback ini pun sempat trending di Twitter dengan tagar Girls Are Back, dan lagu-lagu album Forever One tersebut sudah dapat diakses secara streaming melalui aplikasi Spotify, Apple Music, YouTube, atau aplikasi streaming lainnya. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit Yodoze Show menemani Anda semua. Jika Anda terlambat bergabung, tenang, semua informasi tersebut dapat disaksikan kembali pada YouTube official Yodoze, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar Anda tidak ketinggalan lagi. Saya Muhammad Muslimin Iqbal, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, Rere belajar evaluasi apa, Re? Udah lumayan sih, Kak. Enggak. Tadi kan aku cuman dengar setengah gitu kan. Tapi ini udah agak beneran, cuman masih tetap banyak yang kurang Oke. smiling voice nih. Oke, pertama ini kita belajar ya, jadi semua komentarku akan kucoba pengen komennya itu lebih ke straightforward atau pengen yang dialus-alusin flowery comments nih. Straightforward sih. Straightforward aja ya, kita Iya. sama-sama belajar ya. Jadi gini, benar kata Rere, sudah ada perkembangan, tapi memang tidak signifikan, sedikit, dan itu cuma di kayak 2 paragraf pertama. Lalu ketika kamu langsung terasa beberapa hambatan kata-kata bahasa Korea, ini itu, langsung mulai hilang lagi smiling voice-nya sampai akhir. Pace-nya juga. Yang kedua, problemnya adalah coba belajar intonasi titik. Intonasi titik ada banyak, ada 2. Itu yang kenapa jadi kayak robotik terdengar suaranya. Jadi kayak, tunggu, lihat lagi naskahnya. Yang hanya mereka pikirkan saat ini masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dari comeback Girls' Generation. Anak-anak tersebut dapat lebih cepat. Anak-anak penggemar Girls' Generation. Coba main variasi. Itu PR-nya. Dengerin para pembaca berita gitu. Masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dari comeback Girls' Generation. Dan album tersebut dapat lebih cepat. 2 titik. Itu sama-sama titik. Tapi kedengarkan intonasinya beda. Kayak gitu. Sama ketiga. Ini maksudku no hard feeling. Kenapa presenter harus datang lebih cepat dan cek naskah? Pertama, presenter nggak boleh salah sebut nama. Contohnya kalau aku ngomongin soal berita olahraga, banyak banget nama-nama pemain bola yang pengucapannya beda-beda. Kayak contohnya Ligue 1. Tulisannya kan bukan Ligue 1 atau apa kayak gitu loh. Memang banyak banget kata-katanya. Kita harus riset. Kayak contohnya harus riset dulu. Ini kan kamu bikin naskah, Mas Muslim. Girls' Generation bacanya apa? Girls' Generation atau Girls' Generation? Caranya buka YouTube, how to pronounce Girls' Generation. Oh, ini pengucapan bahasa Inggris, berarti nggak boleh salah, Girls' Generation. Terus kedua, nama fansnya dia kan tulisannya Sone. Karena aku kan suka SNSD. Tapi cara bacanya bukan Sone, Sowon. Itu pengucapan untuk tulisan bahasa Jepang. Terus kayak lucky like that. Terus kayak ada beberapa pengucapan bahasa Inggris yang salah. Kenapa? Karena ketika kita jadi presenter kan, aku pernah bilang, we have to present ourselves as a smart person to tell the information gitu loh. Jadi nggak semua orang memang bisa bahasa Inggris, tapi kalau misalnya ada beberapa kata-kata bahasa Inggris, coba di riset dulu di YouTube. Cara ngucapin ini gimana ya? Oh gini, gini kayak gitu. Berarti nextnya harus make sure lagi beberapa kata-kata yang ngerasa nggak yakin untuk di present. Oke? Belajar intonasi titik, belajar lagi konsistensi smiling voice, tarik-tarik lagi intonasinya, pace-nya dibuat lebih variatif karena ini bukan straight news kayak kemarin, ini adalah soft news. Gitu. Oke, sekarang kita ke Rere. Rere itu naskahnya yang bawah ya. Ini soal Ya, kuliner ya. ya. Coba belajar dari evaluasi ke Mas Muslim tadi.
Coba dulu ya, Kak. Iya, coba dulu. Coba Langsung beritanya. kenapa? Langsung beritanya aja dulu. Kita beritanya dulu. Jika ke Kota Malang, Maaf, Kak. dari opening. Oke. Selamat malam pemirsa. YDZ News kembali hadir menemani Anda malam hari ini selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, YDZ News. Informasi selanjutnya datang dari dunia kuliner di Kota Malang. Jika ke Kota Batu, Malang tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah Pos Ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun yang lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Pos Ketan legenda ini disukai karena kualitas bahan bakunya dijaga oleh pemiliknya dan rasanya bisa konsisten sejak dulu sampai sekarang. Pos Ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Sekarang sudah ada 21 varian topping ketan dan yang paling laris adalah varian durian. Cita rasa dari kuliner ini memadukan antara rasa gurih dan manis yang enak. Rupanya, rahasia pembuatan yang bikin laris manis dan melegenda karena beras ketannya impor loh. Beras ketannya langsung dari Thailand. Mereka menggunakan beras ketan Thailand kualitas nomor 1. Saat ini, Pos Ketan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Sugeng beserta istrinya. Menurut sang istri, ibu dari Bapak Sugeng lah yang pertama kali membuat makanan ini. Usaha ketan kukus ini awalnya ditawarkan di lapak sederhana di depan kantor Pos Kota Batu. Karena ketannya yang pulen dan enak, orang-orang mulai menyebutnya dengan ketan pos, alias ketan pos yang dijual dekat kantor pos. Kemudian, karena untuk bisnis, namanya diubah oleh Pak Sugeng menjadi Pos Ketan. Dulunya, pengunjung hanya sekedar membeli dan langsung pulang. Lalu, Pos Ketan mulai bisa dinikmati di tempat dengan posisi duduk lesehan. Setelah itu, area warungnya berkembang lagi dengan disediakan meja dan kursi. Makanya, Pos Ketan ini juga dapat dinikmati sambil nongkrong loh. Yang lebih mantap lagi, pelanggan juga bisa nongkrong sambil makan di sini sampai malam. Pos Ketan ini buka di area Pasar Laron dekat alun-alun Kota Batu dan cabangnya buka di Jalan Kartini nomor 6. Warung buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu ada pergantian shift dan buka lagi dari setengah 5 sore sampai jam 12 malam. Wah, menarik banget ya bisa nikmatin Pos Ketan di malam hari sambil merasakan dinginnya Kota Batu. Kalau teman-teman ke Kota Batu, jangan lupa nyobain Pos Ketan ini ya. Gimana Mas Muslim? Boleh evaluasinya? Ini sesuai sih Mas, dia udah mulai nadanya intonasinya gitu. Mantap. Ada lagi? Ya mungkin kalau keselimpit itu kan masih kadang-kadang sih, jarang-jarang sih keselimpit dari kata-kata ya. Yang bagusnya kalau aku bisa komen, ini tuh Rere itu sangat peka dengan improvisasi. Kayak tadi ada beberapa kata-kata yang misalkan ketan pos, tapi intonasinya sudah terlanjur koma di ketan. Terus dia stop dan dia improve. Itu tuh bagus banyak kayak gitu. Terus ada beberapa juga intonasi kayak loh, terus tadi mana ya? Lumayan banyak sih tadi kayak karena untuk bisnis namanya diubah oleh Pak Sugeng menjadi Pos Ketan kayak gitu. Tapi nggak banyak, makanya banyakin lagi coba gitu. Sama aku cukup baru sekarang ya cukup terganggu sama warna suaranya, Rere. Makanya sering-sering pemanasan suara supaya suaranya bulat. Jangan ambil dari tenggorokan, tapi ambil nafas dari perut. Ciri-cirinya kalau ambil nafas perut adalah ketika ambil nafas bahunya nggak naik ketika ambil nafas, tapi perutnya yang bergerak. Dan ketika buang nafas atau ngomong perutnya akan kembang kempis. Terus taruh suaranya di sini. Karena kenapa? Suara Rere cenderung cempreng. Kalau suaranya dibuat lebih bulat lagi itu akan lebih bagus kayak ini kalau cempreng ya. Selamat malam pemirsa, YDZ News kembali hadir menemani Anda. Tapi kalau suara perut, selamat malam pemirsa, YD News kembali hadir menemani Anda malam hari ini selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bayang? Iya, Pak. Coba belajar vocalization
awal-awal untuk belajar suara bulat akan kedengeran dibuat-buat, akan kedengeran malah kayak orang nangis meringis, kebayang nggak? Tapi lama-lama itu adaptif, itu lama-lama akan kebiasa gitu loh. Dan itu jadi warna suaramu. Makanya aku bisa kontrol kalau suara siaran radio kayak gimana, kalau siaran TV berita kayak gimana, kalau nge-MC kayak gimana. Orang-orang akan ngomong kok suara lu kayak nangis gitu. Tapi nggak apa-apa, fake it until you make it. Makanya aku bilang belajar untuk pemanasan suara sebelum kita mau latihan kayak ah 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 sambil dipegang perutnya kayak gini kayak dalam satu nafas sampai nafas habis ulang lagi. Ambil nafas dulu ah 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 dan buka mulutnya. Itulah tujuannya kenapa ngomong jadinya itu enggak yang penjara karena dibiasain dari pemanasan mukanya dibuat lebar. Lalu i i i i satu nafas ya sampai habis jadi dihentak-hentak bukan ambil nafas lagi enggak tapi kayak cicilan terus a i u e o sama a i u e o itu bantu untuk ngeluarin suara biar lebih bulat. Sama senyumnya mana, kalau semukanya enggak senyum smiley voice-nya enggak keluar. Coba maksimalin aja. Kalau aku merasa terganggu dengan senyumnya, aku akan bilang, coba sekali lagi ya. Nggak usah terlalu panjang, Re. Nanti kalau aku bilang stop, kamu langsung ke closing aja ya. Yuk, sekali lagi. Dari opening. Intonasinya banyakin lagi, tarik lagi kata-kata jenaka kayak loh, kayak nah, kayak apa itu mainin lagi. Terus kayak beberapa kata-kata panjangin aja kayak rahasia pembuatan yang bikin laris manis dan melegenda karena beras ketannya impor loh teman-teman. Beras ketannya impor langsung dari Thailand dan mereka menggunakan beras ketan impor kualitas nomor 1 di Thailand. Oke, yuk. Selamat malam pemirsa. YDZ News kembali hadir menemani Anda malam hari ini selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Regita Dewi Cahyani, YDZ News. Coba suaranya dibuletin, bisa nggak? Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. YDZ News kembali hadir menemani. Kembali lagi. Kerasa nggak? Ketika kamu ngomong gini, anginnya itu kayak di sini nih, di atas nih. Tapi coba taruh anginnya di sini. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Atau tugasnya sama kayak Mas Muslim, nadanya taruh di nada bawah kayak orang nyanyi. Do, re, mi, fa. Jangan di fa atau sol tapi di do. Coba. Selamat malam pemirsa. YDZ News kembali hadir menemani Anda malam hari ini selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Regita Dewi Cahyani, YDZ News. Informasi selanjutnya datang dari kuliner di Kota Malang. Jika ke Kota Batu, Malang tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Jika ke Kota Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun yang lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan selama puluhan tahun. Pos ketan legenda ini disukai karena kualitas bahan bakunya dijaga oleh pemiliknya dan rasanya bisa konsisten sejak dulu sampai sekarang. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan bubur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Sekarang sudah ada 21 varian topping ketan. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Coba stop. Kita coba latihan, ikutin intonasiku ya. Dari kata pos ketan ini sampai gula merah ya. Gantian sama Mas Muslimin juga. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa
dan bubur kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Coba. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Nah, itu lebih dinamikanya bagus. Sekali lagi, Raya dulu masih tadi mana? Oh, pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Itu beda kan sama intonasiku yang sebelumnya? Ya, Ini benar. lebih fun sebenarnya karena kalian tarik-tarik aja kata-katanya. Coba. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Beda ya, Bagus, Kak? tapi nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Maksudku, aku cuma ngasih gambaran bahwa jangan baca straight news, cuma duanya melengking banget. Sekali lagi, pos ketan ini Oke. awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Coba Ayo lagi, lagi. coba. Hmm. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Coba sekarang baca sambil senyum, mukamu merekah, senyum, ketawa, ketawa. Aku pengen tahu rasanya berubah gak nanti smiling voice-nya. Coba lagi. Kayak bayangin nih, theater of mind, bayangin yang senang-senang. Pernah kan kayak pengen gibah, excited ketemu sama teman terus kayak langsung warna suaranya jadi kayak ketawa gitu loh. Itu maksudnya. Theater of mind, bayangin yang baik-baik, kamu senyum sambil baca. Kayak excited pengen gibah gitu. Yuk, coba. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Much Sekarang, better. Oke, stop dulu di situ. Coba sekarang Mas Muslim. Ulangin ya, intonasinya nih ya. Masih sama kayak tadi. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan gula merah. Bagus. Sekali lagi, lebih tarik lagi. Ini udah bagus kok, udah bagus. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubur kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Pos ketan ini awalnya mempunyai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Nah, itu maksudku. Smiling voice-nya. Smiling voice-nya. Rere, sekarang lagi. Rere smiling voice. Kita ke kata-kata opening-nya aja deh yang jika kota Batu Malang tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Coba, Rere. jika ke kota Batu Malang, tak lengkap rasanya. Kota Batu Malang jangan dispasi. Jika ke kota Batu Malang, kayak Oh, kesandung dengernya soalnya. Kayak kesandung. benar-benar. Oke. Jika ke kota Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Mantap. Sekarang Mas Muslim dengan kata-kata yang sama. Jika ke kota Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Pace-nya masih sama. Coba bedain pace-nya antara beberapa kalimat atau beberapa kata. Coba biar terkesan lebih dinamis. Oke. Jika ke kota Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Coba. Jika ke kota Batu Malang tak lengkap rasanya
Jika ke kota Batu Malang, itu kan cepat tuh. Tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, ya. Salah satunya adalah pos ketan yang sudah lama melegenda sejak tahun 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Kuliner legendaris ini, itu kan cepat, sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Kayak gitu maksudnya. Jadi kayak, jika ke kota Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Nah, untuk mengeluarkan smiling voice, lihat gak tadi mukanya? Tangannya bergerak-gerak. Theater of mind-nya ini, jadi kayak when you present the smiling voice, mukanya juga pasti akan happy. Sedangkan tadi Mas Muslim awalnya Rere juga mencoba untuk smiling voice, tapi mukanya juga nggak happy kan? Nah, happy-in aja. Sekali lagi Mas Muslim. Jika ke kota Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Dikasih stressing ya. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Itu. Ada beberapa hal yang harus di stressing kalau misalkan perlu belajar atau ini bisa di print out di di Stabilo kayak gitu-gitu. Coba gimana ya? Sekarang pengen switch naskah. Rere baca naskahnya. Rere mau baca yang Girls' Generation atau mau baca yang atas yang film? Yang Netflix deh kayaknya, Kak. Yang Netflix ya. Nanti berarti Mas Muslim baca yang ini yang barusan ya. Itu deh. Mas Muslim baca yang punyanya si Galih dulu. Oh, punya Galih. Ya, Galih ya. Sip. Yuk. Langsung dari lead-nya aja. Siapa dulu nih, Kak? Apa? Kamu dulu. Aku dulu. Langsung dari listnya ya. Iya, langsung lead-nya. Serial muka senyum. Nah, itu Aul keluar. Nah, itu maksudnya you have oh iya first, ya. Kayaknya masih terlalu terpaku sama ini sih, Kak. Padahal aku tuh ekspektasinya lebih ketika ngomongin soft news, berharap dari kamu karena kan dirimu kan ceria, ketawa mulu, ngebanyol mulu. Itu loh, gitu loh, kayak gitu loh. Jadi kayak coba bawa vibes itu dalam membaca soft news. Oke? Oke. Coba, Kak. Serial 1899 karya kreator Dark bikin heboh seluruh penonton dunia loh. Pemirsa masih ingat nggak dengan serial Dark yang tayang di Netflix? Serial yang tayang selama 3 season tersebut masih membuat pusing dunia dengan jalan ceritanya yang menarik namun berbelit-belit. Baru-baru ini, kreator serial tersebut merilis serial 1899 yang tidak kalah membingungkan dari serial pendahulunya. Serial 1899 yang rilis 17 November lalu menyajikan bagian-bagian puzzle dengan kemasan misterius pada setiap episodenya. Oh, langsung ke Baran mengungkapkan. Baran mengungkapkan. Lanjut ya, Kak? Lanjut. Baran mengungkapkan bahwa serial ini akan menarik untuk ditonton jika kalian suka Dark, karena serial ini merupakan bentuk puzzle baru, dan tentu saja para penonton akan ditantang apakah bisa mengungkap setiap detailnya. Serial yang bergenre misteri dan horor ini menghadirkan ketakutan dengan sensasi menegangkan di atas laut. Bahkan 6 jam sebelum rilis, 1899 telah menjadi trending global di Twitter dengan tagar 1899 Netflix. 1899 mengisahkan sebuah peristiwa misterius yang terjadi pada sebuah kapal imigran
yang berlayar dari London menuju New York, Amerika Serikat. Para penumpang kapal tersebut berasal dari berbagai latar belakang berbeda, namun mereka disatukan oleh harapan dan impian untuk masa depan baru yang menunggu mereka di New York. Tetapi dalam perjalanan mereka melihat sebuah kapal Prometheus yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Sesuatu yang mereka temukan dalam kapal tersebut mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan seberapa misterius dan menegangkannya film tersebut, silakan untuk segera menonton melalui layanan streaming Netflix dan bersiap menghadapi keseruan dan ketegangan di dalamnya. Oke, catatannya masih ya sama nanti warna suaranya. Smiling voice-nya udah dapat, cuma masih bisa dimaksimalkan lagi. Cuma aku baru ngeh kayaknya ada beberapa mungkin koma atau kamu tuh kayak potong napas, jadi terkesan kayak tersengal-sengal. Contohnya, tapi dalam perjalanan mereka, mereka tapi dalam perjalanan mereka melihat sebuah kapal Prometheus yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Paham nggak? Kayak baca. Kayak sesuatu yang mereka temukan dalam kapal tersebut mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Kedengeran nggak? Kayak tersengal, kayak benar-benar jelas kepotong. Padahal walaupun koma, itu tuh tetap satu kalimat. Jadi kamu kayak masih dalam satu nafas, masih harus soft ambil nafasnya. Jadi tetapi dalam perjalanan mereka, kayak kata-kata pas tadi aku bilang revisi, jika kamu ke kota Batu Malang, makanya aku minta disambung. Karena tadi pas kamu baca tuh kayak, jika kamu ke kota Batu Malang, kedengeran nggak kayak ngasih tanda seru potong gitu loh. Tapi coba diperhalus. Tetapi dalam perjalanan mereka melihat sebuah kapal Prometheus yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Sesuatu yang mereka temukan dalam kapal tersebut mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Jadi belajar komanya untuk dibuat soft, bukan di-push, bukan dihentak. Masih dihentak, iya itu namanya bahasanya, masih dihentak. Tetapi dalam perjalanan mereka melihat sebuah kapal Prometheus yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Dihentak itu. Nafasnya diatur lagi. Makanya harus belajar nafas lagi sama belajar dilembutin lah kata-katanya. Pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan seberapa misterius dan menegangkan film tersebut, silakan untuk segera menonton melalui layanan streaming Netflix dan bersiap menghadapi keseruan dan ketegangan di dalamnya. Kalau ngehentak gini, pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan seberapa misterius dan menegangkan film tersebut, silahkan untuk segera menonton streaming Netflix. Kebayang ya? Oke, kita switch dulu. Silakan Mas Muslim. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menyapa Anda dan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang terjadi di Nusantara. Bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, tiket konser tunggal Sheila on 7 bertajuk Tunggu Aku di Jakarta ludes, terjual hanya dalam waktu 30 menit. Hal tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh pihak penyelenggara Antara Suara sesaat setelah tiket habis terjual. Setelah vakum 2 tahun dari panggung musik Indonesia, Sheila on 7 kembali hadir dengan menggelar konser tunggal yang akan diadakan di G-Expo Kemayoran pada akhir Januari 2023. Antusiasme Sheila Gang, sebutan penggemar Sheila on 7, seakan menandakan kerinduan terhadap band legendaris Indonesia yang satu ini. Terdapat 4 jenis tiket dengan harga yang mulai dari festival seharga Rp350.000 hingga VIP table dengan Rp30 juta. Demikian pemirsa Breaking News pada malam hari. Saya Muhammad Muslimin Iqbal, pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Gimana? Enjoy gak? Bacanya enjoy gak? Nggak apa, Enjoy. jujur. Oh, Nah, itu gimana? enak. Cuma PR-nya adalah titiknya lagi. Oke. Titiknya lagi. Itu udah dapat dinamikanya, serunya dapat, smiling voice-nya dapat. Udah bagus kok, tapi titiknya masih sama. Cuma seenggaknya nggak serobotik, nggak kayak suara Google tadi. Oke. Yang coba saya penasaran Rere baca ini. Kayaknya mungkin Rere cocok deh. Coba ya Kak.
Ingat, harus bahagia, harus nyaman. Ini Kak, soalnya tuh kayak apa nahan perut itu loh buat pernapasan perut tuh kayak masih susah gitu. Tapi pernah belajar Coba dulu. napas perut gak? Pernah sih, tapi udah. Oke, coba. Oke. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menyapa Anda dengan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang terjadi di Nusantara. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani. Inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, tiket konser tunggal Sheila on Seven bertajuk Tunggu Aku di Jakarta ludes terjual hanya dalam waktu 30 menit. Hal tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh pihak penyelenggara Antara Suara sesaat setelah tiket habis terjual. Setelah vakum 2 tahun dari panggung musik Indonesia, Sheila on Seven kembali hadir dengan menggelar konser tunggal yang akan diadakan di G-Expo Kemayoran pada akhir Januari 2023. Antusiasme Sheila Gang, sebutan penggemar Sheila on Seven, seakan menandakan kerinduan terhadap band legendaris Indonesia yang satu ini. Terdapat 4 jenis tiket dengan harga mulai dari festival seharga Rp350.000 hingga VIP table dengan harga Rp30 juta. Demikian pemirsa, Breaking News pada malam hari ini. Saya Regita Dewi Cahyani undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Masih ya itu sih, kita bisa instan juga belajar nanti ya pernapasannya ya. Masih terpenggal-penggal, masih ngehentak, nafasnya juga masih belum dari perut sehingga suaranya jadi cempreng. Sekarang kalian siapin latihan dulu. Aku pengen toilet juga sih soalnya 2 menit 3 menit lah ke WC mau pipis doang. Kalian hafalin soal live reportnya. Jadi ini sudah mulai mengarah ke tugas akhir. Tugas akhir itu adalah maksudnya gini, nanti akan ada video. Nanti kalian bikin edit videonya pakai bumper. Tahu bumper kan? Bumper nih yang kayak gini, tunggu. Nih contohnya ya. Aku cari bumper news. Nanti kalian edit sendiri. Bumper news RTV. Mulai ini sih. Bump in news RTV. Apa India? News RTV opening. Bentar ya, ini kenapa jadi India? Oh, tunggu. Dengar gak? Nggak dengar? Dengaran nggak? Enggak. Oh, Kedengaran nggak sih? Ya. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Lensa Indonesia Pagi bersama saya Rian Antono. Serangkaian informasi telah kami rangkum untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Dan langsung saja, inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Jadi, nanti ketika kalian rekam sendiri dengan baju yang formal. Kalian berperan sebagai presenter. Jadi nanti kalian edit dulu nih. Entah itu pakai video grafis atau cuman musik doang. Lalu opening kalian pura-pura jadi presenter. Presenter harus pakai ginian kan nanti. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Lensa Indonesia Pagi Aurora. Dan langsung saja kita jelang informasi pertama. Habis jelang informasi pertama, kalian langsung baca satu berita, lead sama VO. Setelah lead sama VO, atau enggak, aku mikirnya lead doang. Jadi contohnya kita baca ngomongin soal kebakaran. Dan pemirsa, informasi terkini terkait dengan Cianjur, gempa Cianjur, korban telah memakan 272 korban jiwa, bla 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 bla. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Regina yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Langsung kepotong videonya. Aku pura-pura jadi reporter di lapangan. Jadi kalian edit nanti.
Kebayang nggak? Jadi diri kalian sebagai presenter nge-present ke diri kalian sebagai reporter. Jadi kalian cukup opening, kasih lead soal Cianjur, dan untuk lead Cianjur dan untuk informasi terkini kami sudah memiliki rekan kami di lapangan, Regina. Silakan Regina dengan laporan Anda. Lalu kalian pura-pura jadi reporter. Baik, terima kasih. Entah itu satunya namanya Regina, yang satu namanya Dewi. Kita buat kayak gitu biar kalian belajar sebagai presenter, baca lead itu sebagai newsnya sama live reportnya. Baik, dapat kami laporkan saat ini memang kita melihat Cianjur ini masih belum maksimal terkait dengan proses evakuasinya, baru jalanan saja aksesnya dibersihkan, dan pihak polisian pun baru hari ini menemukan kembali 1 orang korban jiwa di balik reruntuhan. Proses bala bantuan, makanan yang datang, ini juga semuanya sudah beberapa tiba di sini, namun ada beberapa hambatan yakni pemalakan yang dilakukan oleh warga di sepanjang jalan. Bayangkan? Udah demikian, kembali kepada Anda, Regita, ke studio. Balik lagi ke kalian. Baik, itu dia tadi laporan dari Dewi, dan pemirsa untuk informasi terkini, kamu dapat akses di bla 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 bla. Saya Rian Antono, sampai jumpa. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Itu tugas akhirnya. Makanya aku bilang kalian belajar untuk bikin opening, bikin lead sama live report. Atau kalau misalkan mau opening, kalian baca satu berita dulu nih, satu berita yang tadi kita lihatin mulu kan, satu berita, baru berita keduanya live report, baru closing. Kalau misalnya mau kayak gitu, nanti kita tunjukin ke yang lain bahwa kita latihan ada final task-nya gitu loh, ada hasilnya, oke? Nah sekarang latihan live report, udah kayak gitu, nanti sekarang trial, Mas Muslim sebagai presenter nanti opening sama baca beritanya Mas Muslim, nggak usah yang terlalu panjang, atau enggak mau yang tadi yang soft news dipotong aja, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Informasi selanjutnya terkait dengan bla bla bla, dan untuk mengetahui kondisi terkini selengkapnya oleh rekan kami Regita. Jadi saling kasih lempar feedback, oke? Berarti Jadi kenapa? apa? Maksudnya Mas Iqbal ngasih apa, ngelempar live report ke Iya, saya terus begitu. iya, Mas Iqbal ngelempar untuk minta Rere jadi live report, oke? Jadi Rere jelasin dulu sedikit buat Mas Muslim kasih lead apa yang mau di live reportin sekarang. Sama sebaliknya, Mas Muslim juga kasih tahu ke Rere nanti ketika Mas Muslim live report mau jelasin apa. Jadi sedikit banyak buat lead kayak. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan gempa Cianjur, dan untuk mengetahui kondisi terkini kami sudah bersama dengan rekan Regita. Silakan Regita. Buat gitunya, buat leadnya, oke? Nanti gantian ya. Sok silakan koordinasi 3-5 menit ya. Oke, Sama hafalin materinya. Rere tentang Natal kan ya kayaknya aku baca nih di bawah. Dari tadi videonya mati ya. Aku tentang ini nih, pembenahan jalan depan rumah Erina Gudono. Oh, oke, oke. Oh, pernikahan ini ya. Kalau Mas Iqbal tentang apa? Aku tentang ini sih, CFD sih. CFD di Jakarta aja, Tamrin. Ada di bawahnya tuh di file aku, ada paling bawahnya. Berarti gue harus mengurangi. Kenapa kayak gini sih? Gue CFD. Berarti gue harus mengurangin just gue. Aduh. SNS. Aduh, salah lagi gue. Keluar semua. CFD, bentar. Paling bawah dia. Yang Pertamina Ekoran tuh nggak jadi nggak saya. CFD. Berarti pertamanya aku dulu ya baca, berarti langsung Rere live report ya. Dan kita sudah bersama dengan
Kami sudah. Kayaknya kami ya. Iya, kami. Budi di Bundaran HI Jakarta. Informasi chatnya berasal dari gue deg-degan. Five-nya kayak ujian aja ini five-nya ya. Iya, makanya tadi tuh aku kayak sakit perut gitu loh, kayak aduh gimana sih ini. Aduh. Ditantang sama Karya. Galih udah mau gabung nih kayak ini Galih nih. Iya, Pak kan ya. Mas bilangnya apa ya? Yang kami sudah bersama dengan rekan kami yang berada di Bundaran HI Jakarta gitu ya? Iya, Benar, bagaimana? boleh kok. Iya apa? Dan kami sudah bersama dengan rekan kami atau enggak? Kami sudah bersama dengan reporter YDC TV yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Ya, kamu bisa langsung aja to the point. Silakan, Muslim dengan laporan Anda atau kamu melempar pertanyaan. Muslim, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi di sana? Kalau enggak, untuk itu coba write down, ditulis dulu aja kalau misalnya nanti terkekeh-kekeh bacanya. Nanti nggak apa-apa, kalian ngobrol aja di situ. Kalau udah siap langsung kabarin ya, aku dengerin kok. Sok ngobrol lagi. Kok diem-diem aja? Lagi ngetik dulu, ngetik. Oke, ya udah. Nanti pokoknya kalau udah kelar kabarin ya. Gali masih mode silent atau sudah bisa latihan, kabarin ya. Halo semua, mohon maaf. Gimana, sudah bisa latihan? Sudah Kak. Wait, Sudah. can Yaudah, background. Rere sama Muslim latihan dulu aja. Sekarang aku godok Gali dulu. Cuma udah yakin sih pasti bagus. Soft news kan makananmu. Coba baca Tapi beritanya aku dulu. mencoba explore di Nanti naskah yang lain. SOT ya Kak, karena biasanya kan paket. Oh ya. Coba kita lihat naskahnya. Mangga Gali.
Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menyapa Anda dengan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang terjadi di Nusantara. Bersama saya Gali Prasetyo, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, tiket konser tunggal Sheila on Seven Tunggu Aku di Jakarta ludes terjual hanya dalam 30 menit. Hal tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh pihak penyelenggara Antara Suara sesaat setelah tiket habis terjual. Setelah vakum 2 tahun dari panggung musik Indonesia, Sheila on Seven kembali hadir dengan menggelar konser tunggal yang akan diadakan di G-Expo Kemayoran pada akhir Januari 2023. Antusiasme Sheila Gang, sebutan penggemar Sheila on Seven, seakan menandakan kerinduan terhadap band legendaris Indonesia yang satu ini. Terdapat 4 jenis tiket dengan harga mulai dari festival dengan Rp350.000 hingga VIP table dengan harga Rp30 juta. Demikian pemirsa Breaking News pada malam hari ini bersama saya Gali Prasetyo pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Bagus, sudah bagus Gali. Coba baca naskahnya Regita deh. Regita. Dia kuliner. Bentar Kak, aku buka WhatsApp dulu. Regita. Itu kacamatanya miring ya? Oh ya? Udah lah ya. Miring yang ke bawah tuh yang kanan. Atau postur aku yang agak menceng. Enggak, kacamatanya kayaknya udah rusak, harus beli baru. Oke, langsung ke berita itemnya aja. Wait. Dari lead. Siap-siap ya nanti kita sama Muslim. Yang Christmas ya Kak? Enggak, Oh, jika aku nggak kita bisa ke Kota bicara. Batu Malang, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Di bawah, yang paling bawah. Oh, wait. Paling bawahnya. Oh, di bawah ada. Ah. Okay. Aku matiin video tapi aku mendengarkan. Dari jika ke Kota Batu Malang. Dari opening ya Kak? Dari ini aja, dari lead. Oh, dari lead. Jika ke Kota Batu Malang, tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun yang lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan puluhan tahun. Pos ketan legenda ini disukai karena kualitas bahan bakunya dijaga oleh pemiliknya dan rasanya bisa konsisten sejak dulu sampai sekarang. Pos ketan ini awalnya memulai 2 varian topping, ketan tabur kelapa dan bubuk kedelai dengan ketan kelapa gula merah. Sekarang sudah ada 21 varian topping ketan kukusnya dan yang paling laris adalah varian durian. Cita rasa dari kuliner ini memadukan antara rasa gurih dan manis yang enak. Rupanya, rahasia pembuatan yang bikin laris, manis, dan melegenda karena beras ketannya impor loh. Beras ketannya impor langsung dari Thailand. Mereka menggunakan beras ketan impor kualitas nomor 1 di Thailand. Saat ini, pos ketan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Sugeng beserta istrinya. Menurut sang istri, ibu dari Bapak Sugeng lah yang pertama kali membuat makanan ini. Usaha ketan kukus ini awalnya ditawarkan di lapak sederhana di depan kantor pos Kota Batu. Karena ketannya pulen dan enak, orang-orang mulai menyebutnya dengan ketan pos, alias ketan yang dijual dekat kantor pos. Kemudian karena untuk bisnis, namanya diubah Pak Sugeng menjadi pos ketan. Dulunya, pengunjung hanya sekedar membeli dan langsung pulang. Lalu, pos ketan mulai bisa dinikmati di tempat dengan posisi duduk lesehan. Setelah itu, area warungnya berkembang dengan disediakan meja dan kursi. Makanya, pos ketan ini juga dapat dinikmati sambil nongkrong loh. Yang lebih mantap lagi, pelanggan juga bisa nongkrong sambil makan di sini sampai malam. Pos ketan ini buka di area Pasar Laron dekat alun-alun Kota Batu dan cabangnya buka di Jalan Kartini nomor 6. Warung buka dari jam 8 pagi sampai 3 sore. Setelah itu, ada pergantian shift dan buka lagi sore dari setengah 5 sampai jam 12 malam. Wah, menarik banget ya bisa nikmatin pos ketan di malam hari sambil merasakan dinginnya Kota Batu. Kalau teman-teman ke Kota Batu, jangan lupa nyobain pos ketan ini ya. Coba dari dulunya pengunjung hanya sekedar sampai bawah
bisa gak dimaksimalin lagi smiling voice-nya? Intonasinya Galih memang sudah membantu di soft news, ini udah juara banget, tapi kok kayak masih merasa belum keluar smiling voice-nya, ya gak sih? Oke. Coba dulu. Takutnya correct me if I'm wrong. Atau mungkin itu udah maksimal. Coba ya. Dulunya, pengunjung hanya sekedar membeli dan langsung pulang. Lalu, pos ketan mulai bisa dinikmati di tempat dengan posisi duduk lesehan. Setelah itu, area warungnya berkembang lagi dengan disediakan meja dan kursi. Makanya, pos ketan ini juga dapat dinikmati sambil nongkrong loh. Yang lebih mantap lagi, pelanggan juga bisa nongkrong sambil makan di sini sampai malam. Pos ketan ini buka di area Pasar Laron dekat alun-alun Kota Batu dan cabangnya buka di Jalan Kartini nomor 6. Warung buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu, ada pergantian shift dan buka lagi sore dari setengah 5 sampai jam 12 malam. Wah, menarik banget ya bisa nikmatin pos ketan ini di malam hari sambil merasakan dinginnya Kota Batu. Kalau teman-teman ke Kota Batu, jangan lupa cobain pos ketan ini ya. Nah, itu. Tadi ngerasa kayak nggak keluar gitu loh, smiling voice-nya. Oke, maksudku orang akan tersamarkan sih dengan intonasimu, cuma kalau bisa lebih maksimal lagi, jadi kayak lebih ceria. Oke, Kak. Sekali Iya. lagi, nggak sama tadi dengar nggak arahanku untuk Muslim sama Rere? Dengar, Kak. Dengar ya? Yaudah, Ya. nanti abis ini baca naskahnya Mas Muslim, tapi kita lihat dulu Rere sama Muslim. Yuk. Mau siapa dulu sebagai presenter dan sebagai reporternya siapa? Ini tadi saya dulu sih presenternya tadi kata si Rere. Oke. Rere Gimana? kemana? Lagi latihan. Masih Coba latihan. chat nggak? Coba di chat bisa nggak? Pakai chat di sini. Takutnya dia matiin. Itu ada sih. Ada. Oke, Re. Siap ya. Ingat, berarti Mas Muslim baca dulu satu berita kan? Habis itu baru lead bridging ke Rere. Yuk mulai dari opening. Gesturnya sama Rere posisinya sudah live report ya. Ya udahlah kita hiraukan itu sebut banget. Oke. Rere nggak tahu dia pengen tahu dulu. Rere ini berita live report soal apa? Rere live report soal apa? Pembenahan jalan. Keputus, Kak. Oke, siap. Yuk, mulai. Oke, siap. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menyapa Anda dengan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dan berbagai peristiwa yang terjadi di Nusantara. Bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal, inilah Breaking News selengkapnya. Informasi pertama dari dunia perfilman internasional. Serial 1899 karya kreator Dark bikin heboh seluruh penonton dunia. Pemirsa, masih ingat dengan serial Dark yang tayang di Netflix? Serial yang tayang selama 3 season tersebut masih membuat pusing dunia dengan jalan cerita yang menarik namun berbelit-belit. Baru-baru ini kreator serial tersebut merilis serial 1899 yang tidak kalah membingungkan dari serial pendahulunya. Serial 1899 yang rilis 17 November lalu menyajikan bagian-bagian puzzle dengan kemasan misterius pada setiap episodenya. Baran Boodar mengungkapkan bahwa serial ini akan menarik untuk ditonton jika kalian suka Dark karena serial ini merupakan bentuk puzzle baru dan tentu para penonton akan ditantang apakah bisa mengungkapkan setiap detailnya. Serial yang bergenre misteri dan horor ini menghadirkan ketakutan dengan sensasi menegangkan di atas laut. Bahkan 6 jam sebelum rilis, 1899 telah menjadi trending global di Twitter dengan tagar 1899 Netflix. 1899 mengisahkan sebuah peristiwa misterius yang terjadi pada sebuah kapal emigran yang berlayar dari London menuju New York, Amerika Serikat. Pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan seberapa misterius dan menegangkan film tersebut, silahkan untuk segera menonton melalui layanan streaming Netflix dan bersiap menghadapi keseruan dan ketegangan di dalamnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar gembira datang dari putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang akan melaksanakan pernikahan bersama Erina Gudono, Putri Indonesia DI Yogyakarta, yang dimana sedang dilakukan pembenahan jalan di depan rumah Erina. Rekan saya Regita sedang berada di lokasi rumah Erina yang akan melaporkan dari lokasi Dusun Purwosari, Sidodadi, Sleman. Kepada rekan Regita kami persilakan. Ya, mohon maaf
Saudara Iqbal tadi sempat terputus. Terima kasih. Sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah saudari Erina Gudono, istri atau calon istri Kaisang Pangarep. Rumah Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta, saat ini sedang dilakukan pembenahan jalan. Pembenahan jalan ini adalah langkah atau sebagai persiapan menjelang pernikahan Erina dan Kaisang. Pengaspalan jalan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPU-PKP yang dilakukan sejak Senin 7 November 2022, di mana 7 November itu adalah pertama dilakukan dropping material, lalu 8 November dilakukan perataan jalan, dan hari ini, hari ketiga, tanggal 9 November, dilakukan pengaspalan jalan. Nah, di sini juga terlihat alat-alat besar ya sedang melakukan pengaspalan jalan, di mana alat-alat besar ini melakukan pengaspalan jalan sepanjang ruas yang menghubungkan Gang Bali dan Jalan Kaliurang. Warga-warga sekitar di sini pun turut berpartisipasi dan mengawasi kegiatan ini. Seperti yang diketahui, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, akan melangsungkan pernikahan dengan finalis Putri Indonesia, Erina Gudono. Rangkaian pernikahan mereka menggunakan adat Jawa dan berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 8 hingga 10 November, di mana tanggal 8 itu dilakukan pengajian, tanggal 9 dilakukan midodareni, dan tanggal 10 Desember adalah akad pernikahan yang dilakukan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta. Adapun tamu yang akan datang sekitar 3.000 orang. Baik, itu saja live report dari saya. Saya kembalikan ke Iqbal di studio. Terima kasih Regita Dewi. Informasi tadi merupakan penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan pernah lupa nonton Breaking News setiap pukul 9 malam. Saya Muhammad Muslimin Iqbal, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Bagus. Tapi Rere jangan pernah bilang live report, laporan. Oh, oke. Laporan, oke. Nah, tadi Rere sudah koordinasi sama Mas Muslim atau belum? Untuk yang Mas Muslim jadi live reporter sudah? Udah siap? Udah siap sekarang? Gali tahan ya, nanti untuk Gali aku minta Rere yang jadi presenternya juga. Oke, sekarang Rere sama Mas Muslim dulu. Oh, siap-siap dulu, Mas Muslim. Siapin background. Iya. Nah. Tarik nafas dulu. Tapi tadi Rere baca baca skrip atau pointers? Wait. Nyiapin. Iya, siapin background dulu aja. Dirimu bandwidth-nya low ya? Atau sambil nunggu Rere, Mas Muslim, tahan dulu, ke Gali dulu lagi. Gali coba baca naskahnya Mas Muslim. Yang SNSD. Aduh, SNSD. Girls' Generation. Tadi apa nama fandomnya Kak? Sowon ya? Sowon. Coba dari bikin opening sendiri aja. Sama informasi pertama datang dari salah satu girl band asal Korea Selatan. Bentar Kak, wait. Ya. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai rangkaian informasi terbaru dari Nusantara. Bersama saya Gali Prasetyo, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, kita menuju ke informasi pertama datang dari salah satu girl band Korea Selatan, Girls' Generation, akhirnya comeback. Girls' Generation comeback dengan merilis album ke-7 mereka bertajuk Forever One pada 5 Agustus 2022 lalu. Sebagai informasi,
Sebelumnya, Girls' Generation comeback terakhir dengan album Holiday Night pada tahun 2017 lalu dan terhitung sempat hiatus 5 tahun belakangan ini. Peluncuran album ini juga sekaligus merayakan ulang tahun debut mereka ke-15 tahun sejak tahun 2007. Leaders Girls' Generation Taeyeon mengatakan hanya sedikit waktu untuk mempertimbangkan masa lalu atau masa depan. Yang hanya mereka pikirkan saat ini, masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dari comeback Girls' Generation. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Hyuna bahwa lagu Lucky Like That menginginkan momen pertama kali Girls' Generation dibentuk. Hyuna merasa pertama kali mendengar semua orang dalam beberapa saat dan para personil mengharapkan peluncuran album ini dapat lebih cepat. Dalam peluncuran tersebut, seluruh personil Girls' Generation pun hadir secara lengkap, sehingga comeback ini dapat mengobati kerinduan para Sowon, sebutan penggemar Girls' Generation. Comeback ini pun sempat trending di Twitter dengan tagar Girls Are Back, dan lagu-lagu album Forever One tersebut sudah dapat diakses secara streaming melalui aplikasi Spotify, Apple Music, YouTube, atau aplikasi streaming lainnya. Oke, tidak terasa sudah 30 menit Yet Doser Show menemani sobat semua. Sudah kita update mengenai film terbaru, comeback girl band, dan masih banyak lagi. Oke, saya mau kasih tahu sobat semua, jangan pernah lupa nonton Yet Doser setiap minggu dari jam 7 sampai jam 7.30 malam. Ataupun tadi sobat terlambat bergabung, tenang. Semua informasi tadi dapat disaksikan kembali pada YouTube official Yet Doser. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi biar sobat tidak ketinggalan lagi. Saya Gali Prasetyo pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Masih sama kayak Mas Muslim, atau mungkin karena kamu terpaku di closing ini, harus tadi bikin closing biasa aja, bikin closing hafalan sendiri aja. Ini walaupun soft news, ini terlalu soft, tidak news closingnya. Sama riset lagi, Girls' Generation. Bukan Girls' Generation, oke? Terus tadi ada saat pengumuman ngomong leader Taeyeon. Taeyeonnya tenggelam, alias dia nggak pop up gitu loh. Kan kalau yang namanya nama kan you have to trust the word, right? Oke, gitu. Rere masih berupaya masuk. Coba gimana kalau kita tukar dulu, Mas Muslim baca beritanya Sheila on 7. Oh, ini sudah ada kita ya. Coba kita cek dulu. Re, aman, Re? Aman-aman, Kak. Aman? Tahunya aku kelempar mulu. Ya udah. Sok, kalau gitu kita Oke. mulai. Silakan. Silakan Mas Muslim. Rere yang berita ya. Oh iya, Deng, kebalik. Rere berita. Jangan terlalu panjang ya, Re. Dipotong aja beritanya. Jangan terlalu. Oke. Iya. Ya. Selamat malam pemirsa. PDZ News kembali hadir menemani Anda malam hari ini selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Regita Dewi Cahyani, PDZ News. Informasi selanjutnya, jika ke Kota Batu Malang tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Ya, salah satunya adalah pos ketan yang sudah melegenda sejak 55 tahun lalu. Kuliner legendaris ini sangat disukai dan bertahan hingga puluhan tahun. Pos ketan legenda ini disukai karena kualitas bahan bakunya dijaga oleh pemiliknya, dan rasanya pun bisa konsisten sejak dulu hingga sekarang. Rahasia pembuatan yang bikin laris manis dan melegenda karena beras ketannya impor loh. Beras ketannya impor langsung dari Thailand. Mereka menggunakan beras ketan impor kualitas nomor 1 dari Thailand. Saat ini, pos ketan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bapak Sugeng dan istrinya. Menurut sang istri, ibu dari Bapak Sugeng lah yang pertama kali membuat makanan ini. Usaha ketan kukus ini awalnya ditawarkan di lapak sederhana di depan kantor pos. Wah, menarik banget ya bisa nikmatin pos ketan di malam hari sambil merasakan dinginnya Kota Batu. Teman-teman ke Kota Batu, jangan lupa nyobain pos ketan ini ya. Informasi selanjutnya,
adalah laporan kegiatan Car Free Day di Bundaran HI. Kami sudah tersambung dengan Saudara Iqbal yang akan melaporkan langsung kegiatan Car Free Day dari Bundaran HI. Silakan, Saudara Iqbal. Baik, terima kasih rekan saya Rere dari studio. Di sini saya sedang berada di Bundaran HI atau yang dikenal dengan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Seperti biasa setiap hari Minggu dan tepatnya pada hari ini 27 November 2022 diadakannya Car Free Day bagi seluruh masyarakat di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui dari Jalan Sudirman hingga Tamrin ini tidak ada kendaraan yang lalu lalang, mengingat pada pukul 6 hingga pukul 12 adanya sterilisasi kendaraan dilakukan oleh Satpol PP dan kepolisian setempat. Dan juga bisa kita lihat di kanan saya ini terdapat gerombolan dari komunitas lari yang sudah mulai berlari dan juga ada anak-anak kecil yang sudah lihat bermain sepatu roda dan juga ada beberapa yang bersepeda dan keluarga yang berjalan santai di pagi hari ini. Dan juga kita lihat di ujung sana di kantor pos polisi kita lihat adanya sosialisasi dari para polisi mengenai kesadaran untuk berlalu lintas. Dan juga bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster, tersedia juga booth khusus untuk vaksinasi booster tersebut. Seperti kita ketahui, Car Free Day ini sempat tertunda selama 2 tahun mengingat pandemi COVID-19 yang lalu. Berkenaan pada pertengahan 2022, Presiden Jokowi sudah membolehkan aktivitas secara bersamaan dan mengingat berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 16 November bahwa sudah 87% lebih masyarakat Indonesia yang sudah mendapat vaksinasi dan sisanya masih diperlukan untuk vaksinasi booster tersebut. Baiklah, saya melaporkan. Tentu saja semoga hari Minggu Anda bahagia. Selamat pagi, kembali ke Rere di studio. Terima kasih, Saudara Iqbal, atas laporannya. Laporan dari Saudara Iqbal sebagai penutup YDZ News malam hari ini. Saya Gita Dewi Cahyani pamit undur diri dan sampai jumpa. Bagus. Yeay. Tadi kayak gitu nggak apa-apa, kayak pakai HP untuk notes catatan untuk si data-data dari Kementerian Kesehatan. Rere nantinya kalau sebelum bridging menuju ke Mas Muslimin, jangan langsung. Dan selanjutnya kami akan ada laporan, tapi kasih tahu dulu beritanya. Jadi kayak informasi selanjutnya, pemirsa, saat ini di Bundaran Hotel Indonesia dipadati oleh masyarakat yang berolahraga karena mengingat sebelumnya 2 tahun ke belakang pelaksanaan Car Free Day ditiadakan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah bersama dengan Muslimin Iqbal yang akan melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kasih taunya bukan informasi selanjutnya akan ada laporan, tapi informasi selanjutnya pemirsa dari Jakarta, di mana Bundaran Hotel Indonesia ini sepanjang Sudirman hingga Tamrin kembali dilaksanakan Car Free Day. Jadi lead-nya dalam bentuk berita gitu. Dan untuk informasi selengkapnya kami akan langsung silakan Muslimin, silakan Iqbal kayak gitu, oke? Bagus kok. Cuma Rere sayang sinyalnya putus-putus. Coba sekarang Galih live report. Mas Muslim baca beritanya yang Sila on Seven. Mau konsolidasi dulu atau mau langsung? Konsolidasi. Sok. Dikasih waktu dan tempat ya. Ini ngedengerin kok. Jadi kalau bilang udah siap, bilang aja ya. Oke. Soalnya sambil rebahan, lelah. Beritanya apa, Gat? Aku beritanya tentang pantauan di salah satu tempat wisata yang ada di Purwokerto. Ini kayak ceritanya tuh weekend gitu loh, weekend malam hari, terus kayak live report dari sana gitu. Nah, namanya Taman Mas Balai Kemambang. Oh, Taman Mas Balai Kemambang ya? Ya. Kemambang ya? Yes. Wait. Oh, ya. Oke. Dapat mencoba. Bentar ya, di depanku nih banyak orang ngeliatin aku dari tadi ngomong sendiri ya.
Kenapa mereka tidak pulang-pulang? Ayo, kalian pulang. Ini masih latihan kalian atau sudah siap? Ada gimana, Gali? Ya, Mau ya. latihan dulu boleh. Gimana? Udah siap atau mau latihan? Bentar ya, kalau latihan bentar. Sok. Kalau mau latihan sambil di mute nggak apa-apa. Nanti Mas Muslim smiling voice-nya ya. Let's try, Mas Iqbal. Oh, Bismillah. oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung. Iya, Kak. Oke, siap. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menyapa Anda dan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang terjadi di Nusantara. Bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, tiket konser tunggal Sheila on 7 bertajuk Tunggu Aku di Jakarta ludes, terjual hanya dalam waktu 30 menit. Hal tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh pihak penyelenggara Antara Suara saat setelah tiket habis terjual. Setelah vakum 2 tahun dari panggung musik Indonesia, Sheila on 7 kembali hadir dengan menggelar konser tunggal yang akan diadakan di G-Expo Kemayoran pada akhir Januari 2023. Antusiasme Sheila Gang, sebutan penggemar Sheila on 7, seakan menandakan kerinduan terhadap band legendaris Indonesia yang satu ini. Terdapat 4 jenis tiket dengan harga mulai dari festival seharga Rp350.000 hingga VIP table dengan harga Rp30 juta. Informasi selanjutnya datang dari Jawa Tengah, tepatnya dari Purwokerto. Bagi Anda yang bertempat tinggal di Purwokerto, dapat mencoba tempat wisata baru. Pantauan di tempat wisata Purwokerto, Taman Mas Balai Kemambang. Di sana terdapat rekan saya, Galih Prasetyo. Kami persilahkan untuk laporannya. Baik, terima kasih Iqbal yang ada di studio, dan saat ini saya sedang berdiri tepat di depan Balai Kemambang yang ada di belakang saya, dan ini merupakan salah satu tempat ruang terbuka hijau yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Mengingat tempat ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2014 Iqbal, namun memang di tahun 2020 hingga 2022 sudah dilakukan renovasi dan baru dibuka di awal tahun ini. Apalagi dengan kondisi sekarang di weekend, terutama hari Sabtu dan juga Minggu, kondisi bisa terbilang cukup ramai karena dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang memang menghabiskan malam weekend mereka bersama dengan menikmati berbagai pemandangan yang ada di kota Purwokerto. Namun mengenai dengan fasilitas yang ada di Taman Mas Balai Kemambang ini, memang lumayan cukup menarik dengan berbagai tempat yang ada. Salah satunya ada kolam besar yang berisi ikan dengan warna-warninya. Kemudian ada hal yang unik dengan seperti namanya, Taman Mas Kemambang. Artinya di sini Kemambang dalam bahasa Jawa berarti mengapung. Jadi di tengah-tengah taman, di tengah-tengah kolam, mohon maaf, itu terdapat sebuah gazebo yang mengapung di sana. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bisa menikmati suasana malam di kota Purwokerto. Terlebih dengan harga tiket masuk yang relatif murah, yaitu hanya Rp10.000 di hari biasa dan juga Rp15.000 di hari weekend. Apalagi saat ini menjelang liburan akhir tahun, ini menjadi tempat favorit dan menjadi unggulan di kota Purwokerto untuk salah satu tempat wisata yang bisa dinikmati. Namun dari pihak
Pengelola pun juga tetap menghimbau, apalagi dengan melakukan pembenahan terkait dengan menuju keramaian ataupun puncak liburan di akhir tahun 2022 ini, kemudian juga bisa memperketat untuk protokol kesehatan yang berlaku untuk tetap disosialisasikan kepada para pengunjung yang hadir di Taman Mas Balai Kemambang. Demikian laporan dari Purwokerto, kita kembalikan ke Iqbal di studio. Terima kasih rekan saya Galih, tempat healing baru untuk warga di Purwokerto. Demikian pemirsa, Breaking News pada malam hari ini. Saya Muhammad Muslimin Iqbal, pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa. Mantap. Pertama Mas Muslim tadi bagus menimpalinya kayak gitu bagus, oke. Either itu closing setelah live report itu bisa kayak kamu menyimpulkan kembali isi live reportnya atau kayak beberapa core-nya atau enggak kayak terima kasih Gali dan selamat bertugas kembali itu juga boleh baru ke closing. Gali tangan hand movement-nya kurangin ya. Oke, Kak. Hand movement-nya kurangin tapi bagus maksudnya udah interaktif ngomongin eh, di belakang taman maaf maksud kami di danau kayak gitu tapi tadi nyontek ya. Pointer sih, Kak. Nah yaudah kalau pointers mending dipegang di HP. Oke. HP-nya cuma satu ya Iya, depan enggak cuma maksudku mendingan di switch aturan zoom-nya di laptop HP-nya jadi pointers. Kenapa? Karena live report ketika in real life di lapangan kita nggak bisa baca pointers, either itu pointersnya disusun di otak atau nggak tulis di HP kayak gitu. Oke? Oke, Kak. Oke, sekarang sudah hafal flow-nya kan. Tadi masing-masing disuruh live report 2 kali kan. Sebelum lagi jam 10, sekarang masing-masing coba live report sendiri. Masing-masing live report sendiri yang belum dipakai materinya. Tadi yang bikin satu live report siapa? Mas Muslim ya? Kok aku juga, Kak. Ayo. It's kind of hectic day, jadi belum sempat dulu. Bisa nggak bikin improve sekarang sedikit, ambil berita, cari 5W1H-nya langsung live report. Oke? Untuk sementara aku kasih waktu buat Muslim sama Gali. Sekarang aku mau coba cek Rere dulu ya. Oke, Kak. Langsung di mute aja nggak apa-apa. Rere siap, Re? Atau mau ngafalin lagi pointersnya? Ngapalin lagi sih. Sebenarnya aku nggak mateng banget sih Kak yang materi yang ini nih. Saya live report yang ini. Pada dasarnya semua live report kayak gitu. Apa Bener-bener sering banget di coba dulu lapangan. aja? Di lapangan belum 5 menit. Bener-bener cuman di mana, apa, kapan, bla bla bla. Lalu itu. Tapi sudah bisa gak? Coba kita try langsung aja ya. Pakai HP Aku aja ya kasih, Kak? iya nggak apa-apa pakai HP. Aku kasih waktu deh 1 menit buat ngafalin lagi, bikin kerangkanya susunannya 1 menit 2 menit. Coba kamu JR sendiri latihan. Oh berarti aku ini latihan dulu ya? Latihan dulu 2 menit. Oke.
Sudah cukup, Re. Sinyalnya error, Re. Sinyalnya udah mendingan nggak, Kak? Ini saya pakai Oke, HP sih nggak tethering. mendingan. Oh, itu ya. Yuk, Aduh, kita coba. ini aku coba ya. Ini soal apa? Soal diadakannya Christmas Wonderland sebagai aktivitas penyambutan Natal di Gardens Bay Singapura. Di Singapura. Ah, ah. Oke, siap. Christmas Wonderland. Aduh, coba dulu ya, Kak. Aduh, nggak tahu. Oke, aku Iya, kasih lihat. Christmas Wonderland. Dan pemirsa, informasi selanjutnya dari mancanegara, negara Singapura, ini dalam menyambut hari Natal, mereka mengadakan Christmas Wonderland. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan di sana, kami sudah bersama dengan rekan kami, Regita, yang akan melaporkan langsung. Ya, Regita, seperti apa situasi di sana? Terima kasih, Saudara Rian. Saat ini saya berada di Gardens Bay Singapura, di mana saat ini diadakannya atau persiapannya Christmas Wonderland sebagai aktivitas penyambutan Natal. Christmas Wonderland ini memiliki 6 zona dengan tema Scenic Square, Gingerbread Grove, Mary Lane, Mistletoe Alley, James Village, dan El Fresco. Di antara 6 zona tersebut, pengunjung bisa melihat-lihat pertunjukan cahaya dan suara Garden Rhapsody. Pengunjung juga bisa ke sini nantinya untuk jam-jam tertentu saja, jam 19.45, 20.45, dan 21.45. Untuk berkunjung ke sini, pengunjung harus menyiapkan $8, mulai $8 untuk dewasa dan $6 untuk anak-anak. Di sini juga terlihat sudah mulai banyak lampu-lampu yang dipasang di di pilar-pilar yang terlihat di Gardens Bay ini. Begitupun juga di daerah sana, karena memang Natal tidak lama lagi, mungkin sekitar 1 bulan. Oleh karena itu memang di sini sudah banyak persiapan terkait persiapan untuk menyambut Christmas Wonderland di Gardens Bay Singapura. Baik, sekian. Ya, sinyalnya error, Rere. Matiin aja videonya, Re. Matiin dulu videonya. Biar Baik, sinyal lebih stabil. sekian laporan dari saya, Regita, di Singapura. Saya kembalikan ke Rian di studio. Itu yang kamu contek pointers aja kan? Ini karena memang live-nya pakai HP, jadi nggak bisa pegang pointers di HP kan? Atau gimana? Atau itu script? Halo, Kak. Astaga, ini putus, Kak. Apanya? Suaranya? Suaranya nggak ada Oh suaranya. iya. Sekarang nggak ada masih? Ini jaringan aku yang jelek, Kak. Udah ada. Nggak, tadi nyontek laptop itu pointers doang atau script? Skrip, tapi aku nggak banyak ini sih, Kak. Cuman ini tadi yang beberapa zona itu yang aku nyontek. Oke, nggak maksudnya. Next, pointers aja, jangan script ya. Oke, Kalau ini kan oke. paham mungkin karena live-nya pakai HP, jadi nggak bisa pegang HP untuk pointers karena HP lagi dipakai. Nextnya, kalau misalnya latihan pakai laptop, pegang poin, bener hanya poin-poin aja itu di HP, oke? Oke. Sekarang kita ke Muslim, boleh, Mas Muslim? Soal Eh, apa? ini tentang Pertamina ekoran tadi pagi gitu. Weh, itu Sustainable. teman-temanku lari. Oh, Tuh, coba Galih bikin lead present live reportnya Mas Muslim soal Pertamina Eco Run Fest 2022 pagi tadi. Langsung aja, nggak usah pakai ketik-ketik. Simple aja, oke? Yuk. Nyalain itu di mute. Yuk. Pertamina Eco Run ya, Kak. Iya.
Baik pemirsa, saat ini kita sedang terselenggarakan untuk Pertamina Eco-Rans yang hadir pada tahun ini di tahun 2022, dan kita akan mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini langsung dari tempat diadakannya acara yang sudah hadir di sana bersama dengan Muslimin Iqbal. Silakan laporannya Iqbal. Baik, terima kasih rekan saya Gali, pemirsa. Sorry. Baik, terima kasih rekan saya Gali. Saat ini saya sedang berada di Istora Senayan GBK, di mana sedang terselenggara event lari Pertamina Eco Run yang dengan konsep Sustainable Living. Agenda ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama itu lari 21 kilo, 10 kilo, 5 kilo, dan fun run, race, dan dihadiri oleh 8.000 peserta. Dari event ini tersebutlah Pertamina mengundang artis-artis ibu kota seperti Rosa, Coklat, Gigi, dan Marianjola untuk memeriahkan prosesi lari tersebut. Dan juga ada beberapa rangkaian seminar yang dimana untuk mengkampanyekan mengenai sustainable lingkungan. Ya, sebagai contoh yaitu seminar tentang Podcast Upcycling with Gander. Yang dimana kita membuat podcast tersebut agar yang sudah tidak terpakai atau sudah menguning bagaimana untuk lebih berguna lagi gitu. Selanjutnya dari pantauan kami sudah terdapat beberapa penang untuk beberapa kategori. Yang pertama untuk 10K yaitu saudara dari Parhan, dan untuk yang 21 kilo yaitu Bambang Octavianus. Baik, dan pada saat ini sekarang sedang dilakukannya penutupan dengan penampilan dari salah satu artis yang cukup terkenal yaitu Rosa. Baik, pemirsa, kita kembali kepada Galih Prasetyo. Pemirsa. Terima kasih Iqbal atas laporannya, terlihat sangat meriah acara di sana dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Runutan live reportnya oke. Tapi terlihat gugup banget dan nggak ada informasi yang tersampaikan, like literally 85% ngelihat handphone. Harusnya kayak ngomongin soal bintang tamu itu nggak perlu baca. Ngomongin soal 21 kilo, 10 kilo, 5 kilo, dan fun run tuh nggak perlu baca, itu udah bisa dihafal. Jadi belajar memorizing lebih cepat lagi, sama kayak Rere. Rere verbal fillernya banyak banget. Kalau Mas Muslimin tadi 2 atau 3 kata begitu. Begitu juga ya verbal filler, kayak bingung mau ngasih titik atau bingung mau apa, begitu. Sama event, bukan event. Oke, sekarang Regita bikin dadakan lead untuk Galih, tapi Regita nggak perlu turn on kamera deh, takutnya ntar sinyalnya error, matiin aja, jangan diketik ya. Coba Galih cerita mau live apa dulu. Oke kita, kali ini aku akan live untuk acara Awarding Night Indodex Short Film Festival 2022. Singkatannya apa? Apa ini? Langsung aja singkatan aja. Oh, ISFF 2022. Siap. ISFF, awarding ISFF. Di mana itu? Di sini nggak ada tempatnya, Kak. Bukan, itu di mana? Oh, nggak ada tempatnya. Online. Nggak ada. Bentar, Kak. Iya, nggak ada. Ya udah, anggaplah pelaksanaan secara online gitu ya. Coba Regita boleh dalam waktu yang cepat bikin pengantar untuk live reportnya Galih. 1, 2, 3. Informasi selanjutnya yaitu diadakannya Awarding Night ISFF 2022 secara daring. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan rekan kami, Saudara Galih. Silakan. Baik, terima kasih Regita yang ada di studio. Kali ini saya sedang berada di tempat telah diadakannya Awarding Night untuk ISFF 2022 atau Indodex Short Film Festival 2022. Adapun event ini merupakan salah satu event tahunan untuk festival film pendek yang diselenggarakan di Indonesia. Dan berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk kesempatan kali ini, ISFF sendiri tidak menentukan tema tertentu untuk para peserta. Ini lebih memberikan kreasi kepada para kreator untuk menciptakan film mereka sendiri. Pada kesempatan kali ini berlaku sebagai dewan juri
yaitu Ernest Prakarsa selaku penulis dan juga produser, kemudian juga Mira Lesmana selaku produser dan juga penulis naskah, kemudian ada Anjas Maradita sebagai content creator, dan juga Dian Rintani merupakan perwakilan dari Indodex. Dari ratusan film yang masuk submit untuk mengikuti ISFF 2022, telah terpilih 15 film yang nantinya akan dinilai langsung oleh para dewan juri. Dan ini merupakan penilaian dengan berbagai sektor ataupun berbagai hal yang akan dinilai nantinya, yaitu ada dari skenario, kemudian dari pendalaman materi, serta dari kualitas editing film yang dikirim. Begitu, Regita mengupakan laporan kita pada kesempatan malam hari ini mengenai Awardee Night Indodex Short Film Festival 2022. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Gali. Terlihat di sana sudah mulai banyak tamu undangan yang datang dan untuk hadir. Itu saja laporan kita. Mohon maaf. Terima kasih sudah. Kenapa aku jadi? Oke, thank you gitu. Aduh, kacau. Nggak, itu Diulang nggak, Kak? nggak apa-apa. Gali closingnya tidak terlalu mulus tapi cukup mulus, paham nggak? Itu masih aman, tapi terlihat tidak mulus banget. Begitu, dari kata begitu udah kebingungan kan, kayak menyudahi live report gimana. Kalau mau gini aja, langsung. Demikian Regita kembali ke studio. Udah kayak gitu. Live reportnya udah, nanti next pertemuan mungkin kita akan bahas wrap lagi naskah sama live report sama pengambilan gambar karena kan nanti kan kita ada ngambil gambarnya kan. Bentar lagi kita kelar. Kita mau kesepakatannya gimana? Mau tugasnya? Aku tuh tugasnya pengennya ada 3 bagian. Pertama presenter, lalu berita paket atau berita VOSOT, baru live report penutup. Nah, ini mau satu orang ngisi semuanya atau kalian kayak ganti-gantian di tugasnya Regita sebagai presenter, nanti berita paket dari Mas Muslimin, live reporter Galih, di berita Mas Musliminnya presenter, berita paketnya berarti Galih dan live reporter Regita, dan di berita Galihnya presenter, paketnya Regita, lalu live reporter Muslimin. Mau kayak gitu atau mau sendiri aja semua? Kalau aku menurut aku sendiri aja sih, Kak. Sendiri semua ya? Atau Jadi presenter kalian sendiri, kalian bikin berita paket sendiri, sama live report diri kalian sendiri. Cuma pakai namanya yang satu Galih, satu Prasetyo, kayak gitu aja. Iya. Kalau yang lain? Iya, setuju, Kak. Iya, setuju. Gitu ya. biar Oke. pembagian waktunya juga bisa sesuai dengan kita sendiri juga. Ya udah, jadi itu udah dari sekarang, jadi langsung dibuat rencananya aja. Jadi pertemuan selanjutnya kita treatment soal itu ya. Jadi yang kalian buat tugas untuk pertemuan selanjutnya adalah bikin skrip opening, bikin skrip paketnya, sama skrip live report udah dicanangin dari sekarang, dan gak usah yang susah-susah. Bikinnya semuanya sekitar kalian. Contohnya, kalau live reportnya mau soft news, berarti paketnya cukup hard news. Nggak hard news banget sih, pokoknya kayak ada jalan dibangun, atau enggak ada aksi demonstrasi di sana, atau enggak ada banjir, atau enggak kayak Car Free Day hari Minggu di sana. Kebayang nggak? Kayak gitu. Jadi Ya, Kak. nanti pertemuan selanjutnya kita bahas juga soal pengambilan gambar. Tapi mulai googling dari sekarang, gambar untuk di video itu kan ada yang namanya medium shot, ada full shot, ada eagle eye, ada warm shot, gitu-gitu. Jadi bikin skripnya dari sekarang, dibuat opening, dibuat paket, dibuat closing. Ideku sih gini, kalau misalkan live reportnya bebas deh apapun ya. Ini anything bener-bener sekitar kalian aja, jadi nggak mau meribetkan. Yang satu bisa soal kuliner paketnya. Kalian lagi makan bakso pinggir jalan, kalian bikin seakan-akan kayak salah satu makanan yang enak nih kayak gitu. Kebayang kan? Ya udah, Ya, Kak. gitu aja sih. Kalau bisa diusahakan yang satu paketnya berita X, berita hard, berarti live reportnya soft, dan sebaliknya. Tapi kalau mentok-mentok nggak ada yang hard banget, yang biasa atau emang mentok-mentok soft dua-duanya, ya nggak apa-apa. Pokoknya bener-bener yang daily life aja sekitar kalian. Ya, ya udah. Itu doang sih Kak, malam ini mau jadi nanya. pertemuan.
Apa tuh? Itu yang tadi yang hard news-nya juga sekitar kita banget berarti ya? Ya Bener, maksudnya bener. untuk oke. Iya. Hard news-nya sekitar kalian. Atau ada juga, tahu gak? Gali mungkin bisa ceritain soal yang namanya personalisasi. Tahu? Apa Tahu tuh, gak? Kak? Jadi berita itu selain ada VO, paket ini, tapi ada juga personalisasi. Personalisasi contohnya ngomongin soal Cianjur. Cianjur ada korban gempa kan. Nah, kalian bikin berita, follow satu orang itu babat abis beritanya. Jadi kayak, korban gempa ini memberikan sejumlah berbagai kerugian bagi masyarakat. Salah satunya adalah Regita Dwi Cahyani. Regita seorang perempuan yang terpaksa harus hidup sendiri karena ia ditinggalkan oleh sang suami sebagai korban dari kecelakaan. Regita memiliki anak umur 25 tahun. Jadi ambil gambarnya keseharian Regita. Dia lagi masak, dia lagi apa, dia pegang foto suaminya yang udah meninggal. Kebayangkan personalisasi itu benar-benar dia sendiri di babat habis. Nah, kamu bisa ngomongin soal, pokoknya kalian semua berunding, entah itu mau tema yang sama, toh kan lokasi kalian beda-beda ya, nggak apa-apa. Personalisasi ini kalau nggak apa, personalisasi yang di sekitar kalian ada gak sih yang sedih-sedih kayak gitu, atau enggak Regita misalnya masih ngekos, personalisasi seorang mahasiswa yang sudah lulus tapi nganggur rasanya seperti apa, nggak apa-apa. Atau bikin paket, susah gak sih cari cari kerjaan di tengah pandemi COVID-19 kayak gitu, atau enggak punya teman yang abis dipecat kerjanya di Shopee kayak gitu, anything itu ide-idenya ya. Atau misalnya mau konsul dulu ke aku, langsung ngomong di grup, Kak ide ini boleh gak untuk ini, Kak ide ini boleh gak, kayak gitu. Oke. Hmm. Oke, Ada Kak. lagi? Jadi Mungkin nanti dari pertemuan selanjutnya kita bahas pengambilan gambarnya. boleh. Tapi kalau misal dari segi naskah gitu bisa dikonsul juga nggak sih biar kayak udah fix Boleh, benar-benar kayak pas dari bahkan dari pemilihan katanya atau dari titik komanya gitu. boleh. Nanti tak bantu revisi. Oke. Oke. Nanti kalian juga berarti akan bertugas dubbing untuk beritanya. Kebayang kan? Saranku pakai aplikasi InShot. Ya, insya Allah. Jadi nanti gambarnya ngalir, terus ada dubbing suara kalian. Dubbing itu yang kita latihan VO terus itu loh. Berarti beritanya paket Berarti ya, Kak? Atau boleh VOSOT? Boleh VOSOT, pakai satu statement boleh. Tapi kalau mau paket juga boleh. Kalau paket ingat kan ciri-cirinya dari Sidoarjo, RTV. Atau kalau VOSOT berarti abis gelontorin SOT nggak usah lagi nggak ada kredit, langsung masuk in frame presenter lagi. Itu kalau VOSOT kan. Langsung in frame presenter terus ke berita kedua misal yang Cerita langsung live selanjutnya. report. Iya, kayak gitu. Oke. Gimana Rere? Oke, baik. udah Kak, udah paham. Aman iya. ya, sudah ya? Mas, misalnya kan Mas Muslim? kayak tadi kan kayak contohnya misalnya korban gitu. Tapi kita tuh videonya buat sendiri gitu. Misalnya saya pura-pura jadi korban gitu. Kalau bisa jangan diri sendiri sih. Oh, oke Berberi oke. yang sekitar. Ah, Nah, kayak gitu. Kayak ini intinya kita bikin berita yang itu loh, yang kayak mengangkat sekitar aja. Cuma kayak beritanya itu bagus atau enggak ya bebas lah gitu loh. Maksudnya kayak kalau kuliner suka makanan favorit apaan sih gitu, atau enggak liputan masak-masak. Kan kayak aku sering bikin liputan masak-masak. Rere suka masak gak? Bikin tuh salah satu rekomendasi makanan enak yang gampang dibuat untuk anak kosan. Ikuti saya yuk gitu. Oke, Paham. Iya. kayak gitu. Atau liputan makannya icip-icip, bukan mengajak masak, itu juga boleh. oh, oke. Oke, aman ya? Sama. Aman nggak? Berarti selanjutnya udah siapin naskah berita paketnya sama konsep untuk live reportnya. Kalau gitu sudah selesai semuanya. Selamat malam. Mau foto dulu atau udah nggak usah? Foto dulu. Rere bisa hadir sebentar? Bisa. Bentar aku ganti background dulu. Wait, aku juga. Choose virtual background. Oh, blur my background aja deh. Nah. Oke, 1, 2, 3. Saya deketin lagi deh, itu kepalanya kecil. Headroomnya kebanyakan. Turunin lagi kameranya, Re. Kamera Nah, naik. gitu. Oke,
1, 2, 3. Oke. Aman Oke, ya? thank you Aman. Tarian. Thank you semua. Maaf kemalaman. Dadah. Dadah. Sorry guys. Oke, bye. Assalamualaikum. Salam.